Selamat pagi, jumpa lagi di Bob Bang Oni Bertanya. Dan edisi kali ini, Bang Oni sudah kedatangan tamu spesial, yaitu Pak Nasuha, atau Bang Oni lebih kenalnya Ustadz Nasuha. Nah, Ustadz Nasuha ini akan menyampaikan beberapa hal hubungan dengan terapi healing. Apa itu terapi healing dan bagaimana kita mengaplikasikannya dalam kehidupan ini, khususnya untuk meningkatkan imunitas di masa pandemi corona? Kita tanya langsung kepada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Ustadz Nasuha. Apa kabar? Pagi, Bang Ani. Alhamdulillah baik. Ya, Hebat orang-orang masa pandemi itu kayaknya pada stres, pada bingung ngadepin kondisi bagaimana. Ustadz Nasuha santai-santai aja. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah karena kita berbasis pada hati. Jadi itu basicnya kita, Pak. Oke. Ustadz, mau tanya nih Ustadz Nasuha. Iya, Pak. Ustadz Nasuha kan berkecimpung dalam terapi healing ya. Iya. Selain soal pendalaman agama. Agama, iya. Sebenarnya terapi healing itu apa sih? Ustadz Nasuha mungkin bisa menjelaskan secara detail gitu. Baik, Bang Oni. Terapi healing itu dalam konsep saya, ya, sebagai seorang spiritualis sekaligus juga terapis, bahwa terapi healing bagi saya adalah sebuah tindakan penyembuhan, baik itu bersifat fisik, bersifat emosional maupun bersifat spiritual. Jadi itu disebut kombinasi semua aspek dari keberadaan kita sebagai manusia. Nah, maka kemudian kita masuk dari akar masalah manusia itu sendiri. Yang akarnya itu adalah berada di dalam dirinya. Oh, dari sebenarnya ini mengatasi diri sendiri ya? Mengatasi diri sendiri. Mengatasi diri sendiri. Dan kemudian bagaimana kita, setiap orang menemukan komuni batin di dalam dirinya, tentang itu kebahagiaan, tentang itu kedamaian di dalam batinnya, happy, kedamaian terus. Karena itu semua akar dari semua penyakit yang tidak menular. Kalau itu tidak dimiliki oleh seseorang, maka hampir pasti dia akan mudah atau rentan terserang oleh penyakit. Ini terapi healing bisa dibantu oleh orang lain atau kita bisa melakukannya sendiri? Sangat bisa. Setiap orang sangat bisa melakukan terapi ini, apa yang disebut sebagai self healing, penyembuhan diri sendiri. Nah, untuk konteks saya, bagaimana teknik itu sebetulnya ini. Jadi kita bersumber pada Al-Quran, bersumber pada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Oh gitu. Banyak sekali Rasulullah SAW memberikan sebuah pernyataan tentang pentingnya kolbu yang benar, kolbu yang baik, kolbu yang bersih. Sehingga Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya menyatakan, ala inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahwa di dalam tubuh seseorang itu ada segumpal daging. Fa in saluhat saluhal jasadu kullu. Kalau daging itu, segumpal daging itu sehat, maka sehat seluruh tubuhnya. Wa in fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau segumpal daging itu sakit, rusaklah seluruh tubuh orang itu. Ala wahyal kolbu. Nabi ngingetin, yang dimaksud segumpal daging adalah kolbu. Kolbu. Nah, kolbu ini pengertiannya kemudian ada dua. Pengertian secara fisik dan pengertian non fisik. Tetapi yang dimaksud oleh Nabi sebetulnya kolbu di sini adalah wilayah non fisik, yang berkaitan dengan emosi, berkaitan dengan pikiran seseorang. Bagaimana seseorang berpikir tentang kehidupan ini. Kalau orang itu berpikirnya atau kemudian dia memiliki emosi-emosi negatif, maka hampir dipastikan kehidupannya akan buruk, kehidupannya akan negatif. Auranya akan negatif. Oke, Ustaz. Jadi asal terapi healing ini dari mana asal negaranya? Apakah memang ini merupakan satu ilmu turunan dari Al-Quran juga gitu? Betul, iya. Begini Bang Oni, saya ingin menjawab bahwa Al-Quran itu kompleks. Dia memiliki mukjizat yang sangat luar biasa. Kita mau mendekatinya dari perspektif mana?
Nah, kaitan dengan ini, saya kan memberikan pendekatan perspektif healing, kesembuhan ataupun kesehatan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan penegasan dalam Al-Qur'an, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa wa rahmah lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Dan kami turunkan Al-Qur'an ma huwa syifa, melainkan itu menjadi obat, menjadi penyembuh, warahmah, dan menjadi kasih sayang lil mu'minin, buat orang-orang yang beriman, buat orang-orang yang meyakini keajaiban atau mujizat Al-Quran itu sendiri. Baiklah Ustadz. Nah, sahabat Bang Oni, jangan kemana-mana, karena setelah ini Bang Oni akan bertanya kepada Ustadz Nasuha, bagaimana caranya kita mengaplikasikan terapi healing itu secara diri kita sendiri, khususnya untuk meningkatkan imunitas kita di masa pandemi menghadapi virus corona ini. Jangan kemana-mana, kami akan kembali. Ya, kembali di Bob Bang Oni bertanya bersama Ustadz Nasuha. Ustadz Nasuha, kita lebih dalam nih ya. Oke, Bang Oni. Bang Oni pengen tanya, jadi sebenarnya terapi healing ini sangat berguna untuk fisik dan juga secara rohani ya. Dan tadi sudah dikatakan oleh Ustadz sendiri bahwa ilmu terapi ini sebenarnya turunan dari semua ilmu yang mengakar dari Al-Quran. Dari Al-Quran itu sendiri. Nah, implementasinya sejauh ini untuk meningkatkan imunitas menghadapi pandemi virus corona, apakah bisa dilakukan juga dengan terapi healing ini? Ya, tentu sangat bisa. Sangat bisa ya? Sangat bisa. Dan memang Rasulullah itu kan menjadi contoh buat kita dalam segala aspek kehidupan. Ya, bukan hanya dalam hal berpolitik ataupun politik, ekonomi, sosial, ekonomi, sosial, bahkan budaya, bahkan astronomi juga dia dikuasainya. Saya tidak menguasai hal itu, tapi paling tidak kaitan dengan healing. Kaitan dengan healing, bagaimana Rasulullah SAW memberikan tuntunan kepada kita menghadapi situasi seperti ini, menghadapi konflik batin dan sebagainya. Bahwa selain referensi kita adalah Al-Quran, kita juga referensi kita adalah Al-Hadis atau petunjuk dari Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah mengajarkan ini? Bahwa petunjuk itu Rasulullah berikan. Dengan membaca Al-Quran, orang akan mendapatkan efek ketenangan batin, ketenangan batin. Bukankah ketenangan batin itu adalah sumber dari kesehatan sejati? Nah, itu yang pertama. Kalau orang udah sakit, apa yang harus dia lakukan? Kan begitu. Rasulullah juga memberikan tuntunan bahwa dipersilahkan, Rasulullah mengajarkan dengan bacaan-bacaan, dengan doa-doa tertentu. Misalnya bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Itu permohonan perlindungan dari mara bahaya, entah itu penyakit ataupun virus, bakteri dan sebagainya. Nah, kemudian Rasulullah juga mengajarkan kalau sudah terkena sakit apa yang harus dilakukan. Bisa dengan membaca bismillah, kemudian membaca ta'awudz, ditiupkan ke telapak tangan, kemudian diusapkan pada anggota tubuh yang sakit. Nah, atau bisa dengan membacakan surah Al-Fatihah, surah Al-Falaq, surah An-Nas pada air. Dan itu kemudian air itu akan menjadi obat. Insya Allah ya. Insya Allah. Dan itu sudah dilakukan penelitian itu, Pak, oleh seorang berkebangsaan Jepang bernama Masaru Emoto. Jadi air yang dibacakan ayat suci Al-Quran itu ada ini ya, bergerak gitu ya. Ada, iya, dia energi di situ. Ada energinya di situ. Air bisa merekam gitu. Jadi kalau saya tangkap dari Ustadz tadi bahwa terapi healing itu sebenarnya ada dua, meningkatkan imunitas. Imunitas itu antara lain diciptakan oleh satu ketenangan batin, dan juga rasa bahagia ya. Rasa bahagia. Nah, kemudian juga saya juga membaca di literatur bahwa secara fisik juga imunitas bisa dilakukan dengan kita menepuk titik di bawah leher ini, ya, dengan beberapa menit. Itu secara biologis daya tahan imunitas kita juga bergerak. Jadi sebenarnya itu banyak hal ya. Jadi begini, Bang Oni, kalau kita mengacu kepada anatomi tubuh manusia, sebetulnya titik mana sih
Pertanyaannya kan begitu. Iya, titik mana betul? Pada titik mana imunitas tubuh itu bisa diaktifkan, bisa dibangkitkan. Nah, seperti salah satunya sudah dijawab sama Bang Oni kan begitu. Nah, berarti saya harus nambahin. Ya, kan begitu. Salah satunya adalah titik ini disebut dengan kelenjar timus. Timus, betul. Nah, itu kelenjar timus. Secara manual itu bisa kita dengan tepuk-tepukan posisinya. Yang kedua, jangan lupa ada kelenjar lain, itu kelenjar happy, namanya kelenjar pituitari. Pituitari. Kelenjar pituitari itu ada di kepala kita. Di kepala. Dan dia dekat dengan kelenjar pineal. Bagaimana memfungsikannya itu? Memfungsikannya orang pertama harus rileks. Oh, harus rileks. Relaksasi, kemudian dia harus menghadirkan rasa bahagia di dalam dirinya. Nah, Ustaz, sebentar saya potong. Ini kondisi serba sulit, Ustaz. Kondisi serba sulit. Udah takut sama virus corona. Ya, kita keluar juga takut, keluar rumah takut. Kedua, karena keluar rumah takut, ekonomi kantong kering. Cicilan banyak, stres pikiran. Iya, iya. Nah, betul. Itu bisa dibalance ya, insya Allah dengan. Bisa dibalance gitu. Lanjut. Jadi pemahamannya bukan kita terpengaruh dengan kondisi di luar, kita harus menciptakan dulu kondisi di dalam internal kita, gitu. Itu kalau itu nggak kita temukan di luar pasti lebih buruk lagi yang terjadi, gitu. Jadi kaitan dengan kelenjar. Jadi ada dua kelenjar, yang di kepala kelenjar pituitari, yang di tubuh, di badan ini kelenjar timus. Ini yang harus kita aktifkan. Oke, tadi teknik yang sederhana seperti itu. Saya punya teknik lain. Teknik lain. Teknik lain. Sahabat Bang Oni, Ustadz punya teknik lain yang diberikan bagaimana cara meningkatkan imunitas. Dan ini penting sekali. Jadi, sahabat Bang Oni jangan kemana-mana, tetaplah di Bob Bang Oni bertanya, karena kami akan kembali bersama Ustadz setelah yang berikut ini. Ya, sahabat Bang Oni, masih di Bob Bang Oni bertanya bersama Ustadz Nasuha seputar terapi healing menjaga imunitas untuk menghadapi COVID-19. Ustadz, tadi udah ditahan tuh bagaimana teknik-tekniknya tuh, minimal yang mudah dilakukan oleh para sahabat Bang Oni di sini. Apa kira-kira teknik cara meningkatkan imunitas melalui terapi healing ini yang bisa dilakukan kita di rumah secara sendiri-sendiri? Yang paling mudah, Ustadz. Ya, baik. Saya ingin berbagi, Bang Oni, tentang teknik self healing yang nanti teman-teman pemirsa bisa lakukan di rumah masing-masing ya, dalam menjaga imunitas dan meningkatkan imunitas tubuh. Ini nggak perlu alat apa-apa nih? Nggak perlu. Alatnya adalah tubuh kita sendiri. Silakan lanjut. Menarik nih. Yang pertama, pastikan bahwa kita itu harus relaksasi. Nah, relaksasi itu bisa dengan wudhu dulu. Wudhu dulu. Wudhu, karena dengan kena air kita pasti akan lebih cool. Saya nggak sebut wudhu aja, lanjut. Relaksasi, kemudian setelah relaksasi pastikan duduk dalam kondisi tulang punggung tegak lurus. Tegak, tegak lurus. Pas. Kemudian tangan menghadap ke atas. Maksudnya gini Pak, ya, di bawah aja tempelin Pak, di bawah. Gitu. Sebagai simbol kita menerima berkah ilahi. Relax, tarik nafas dalam. Dari hidung, lepasin dari mulut. Rasain rileks, buang semua beban di pikiran, di tubuh, tarik nafas dalam lagi, lepasin lagi, seperti itu. Makin rileks, tarik lagi nafas dalam dari hidung, lepasin dari mulut. Udah terasa sangat rileks sekali, nafas biasa aja. Nafas biasa masuk dari hidung, keluar dari hidung, mulut tertutup. Mata pelan-pelan merem aja, mata terpejam. Iya. Sekarang berdoa seperti doa saya, diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, mohon selalu berkah-Mu, bimbingan-Mu, petunjuk-Mu, perlindungan-Mu lahir dan batin, tuntunan-Mu dalam tiap langkah hidupku, kesehatan lahir batin,
atas seluruh pikiran, tubuh, dan jiwaku. Terima kasih ya Allah. Baca Fatihah dalam hati. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Sekarang Bang Oni, tempelkan tangan kiri di kening, tempelkan tangan kiri di kening, tangan kanan menempel di belakang kepala, tepatnya di medula oblongata. Di belakang kepala, di titik ini mata merem aja. Rasakan di sini bahagia, sangat bahagia, damai, dan kemudian baca zikir Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sekarang Bang Oni rasakan energinya di sini. Terasa hangat, ya, terasa hangat melalui kedua telapak tangan. Oke. Sekarang turunkan tangan kiri Bang Oni di dada, di kelenjar timus tepatnya. Oke, tangan kanannya di lambung, di ulu hati, di sini. Merem, rasakan di sini senang, rasakan bahagia, rasakan damai sekali. Rasakan damai yang sangat dalam, yang lahir dari dalam diri kita. Sekarang Bang Oni baca zikir Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Jangan dilepas dulu sementara Bang Oni rasakan energinya, aliran energinya terasa hangat di sana. Biarkan dia mengaktifkan, meningkatkan imunitas tubuh hingga tak terbatas kali lipat. Berikan senyuman di sana. Oke, sekarang ikuti kata-kata saya Bang Oni. Setiap hari dalam segala sesuatunya dengan semua cara saya menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Sekarang saya sehat, lebih sehat dan sangat sehat. Terima kasih ya Allah atas semua karunia-Mu. Amin. Ucapkan syukur alhamdulillah. Buka mata pelan-pelan. Itu teknik yang bisa teman-teman nanti kerjakan sendiri. Adem, tenang, iya. Sama ngantuk ya? Sama ngantuk. Efeknya ngantuk. Efek ngantuk tuh memang rileks ya. Karena kelenjar kita mengeluarkan pituitari zat namanya kelenjar endorfin. Ngantuk. Emang jadi tenang, adem ya. Nah, Ustadz Nasuha, sebaiknya kita lakukan sehari berapa kali ini? Apakah sehari sekali atau memang pada saat kita memang sedang lagi menghadapi suasana nggak enak baru kita lakukan sesuai kebutuhan atau gimana bagusnya? Sebaiknya di kondisi sekarang ini. Di kondisi sekarang sebaiknya minimal ya 2 kali. Oh, 2 kali. Pagi, malam sebelum tidur sama bangun tidur. Itu kondisi yang sangat bagus. Itu yang disebut dengan otak gelombang alfa, Bang Oni. Karena otak kita di kondisi itu kan rileks, itu masuk gelombang alfa namanya. Nah, itu cepat banget itu kita apa yang kita ingin wujudkan itu cepat terjadi. Di titik itu sebetulnya. Jadi sebenarnya terapi ini sama juga kita secara nggak langsung berdoa ya? Berdoa. Jelas ini. Jelas berdoa dari awal kita kan mohon perlindungannya segala macam kesehatan. Nah, terima kasih Pak Ustadz. Bang Oni pikir ini menjadi satu informasi atau masukan juga kepada sahabat Bang Oni dan juga masyarakat yang melihat langsung nih. Baik, Karena memang mungkin secara sosial, ekonomi
masyarakat menghadapi dengan segala kemampuannya, Betul. dengan segala kesulitan. Tapi mudah-mudahan dengan healing ini ya, Iya. healing self healing, Iya. dengan healing diri sendiri bisa meringankan itu minimal Iya. agar pikiran tenang. Pikiran tenang. Dan kita, nah ini yang penting sebenarnya. Intinya satu, Iya. menghadapi satu masalah itu yang harus dijaga adalah memang ketenangan pikiran dulu. Betul, Bang Oni. Lah, kalau kepikiran tangan kita udah stres, bagaimana kita mau menyelesaikan masalah dengan baik? Betul, Bang Oni. Gitu. Iya. Betul nggak? Betul, iya, Nah. sepakat Bang Oni. Nah, jadi Iya. meskipun self healing dilakukan, tetap mungkin di masa pandemi ini, yang kita belum tahu kapan selesainya, Ustadz ya. Betul. Tetap keluar rumah, protokol kesehatan tetap dijaga ya. Itu wajib, Bukan Pak. berarti gua udah self healing nih, keluar rumah petantang-petenteng masuk nah, data itu virus. sombong. Kalau Sombong udah malah masuk sombong, ya? malah masuk nanti kalau udah gitu. kena sombong. Kita kan semuanya kita serahkan kepada Allah. Oke. Ya kan? Samping kita ikhtiar secara maksimal. Baik. Oke, Ustadz Nasuha, mungkin ada yang mau disampaikan kepada sahabat Bang Oni atau juga masyarakat di mana menghadapi pandemi ini, apa sih yang harus benar-benar menjadi perhatian dan juga diamalkan? Silakan. Baik. Orang mengatakan Ya. cari sesuatu maka kamu akan bahagia. Tapi saya mengatakan temukan dulu rasa bahagia di dalam diri, maka segala sesuatu akan diberikan kepadamu. Ya, itulah makna bahwa dalam hadis qudsi, ana inda zonni abdibi. Kata Allah, aku sih bagaimana prasangka hambaku. Kalau dia berpikir jelek tentang kehidupannya, hampir pasti yang terjadi dalam kehidupannya adalah kejelekan, keburukan, kekurangan, penderitaan dan sebagainya. Tapi kita mulai dari pikiran baik, dari pikiran positif, dari rasa bahagia itu, maka kita akan memperoleh apa yang kita inginkan. Baik, terima kasih Ustadz. Intinya adalah tetaplah kita berpikir positif. Positif. Sehingga yang terpancar aura kita maupun yang kita dapat insya Allah positif. Namun sebaliknya, jika selalu negatif thinking, maka aura negatiflah yang akan muncul dan biasanya juga negatif yang akan kita dapati. Betul. Sampai di sini jumpa kita di Bob Bang Oni bertanya bersama Ustadz Nasuha khusus mengenai self healing atau terapi healing. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda semua dan sampai jumpa lagi di Bang Oni bertanya berikutnya. Salam Berita Indonesia Link. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayo kita di rumah aja, jangan piknik, ape lagi mudik. Jaga kebersihan, jaga kesehatan. Ayo kita di rumah aja, jangan piknik, ape lagi mudik. Ayo kita di rumah aja, ayo kita di rumah aja. Dapatkan update video terbaru berita Indonesia.link dengan cara subscribe lalu klik tombol lonceng dan ikuti semua sosmed kami. Jangan lupa ya.